Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, setelah sebelumnya kalian mempelajari apa itu pH, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari lebih dalam bagaimana cara menentukan pH asam kuat dan asam lemah. Nah, bagaimana cara menentukan pH asam? Baik pH asam kuat maupun pH asam lemah, hal yang pertama kali harus kita tentukan adalah konsentrasi ion H+. Sekarang kita coba pelajari dulu bagaimana cara menentukan pH asam kuat. Nah, di sini bisa kalian lihat ada persamaan. Jadi, untuk menentukan konsentrasi H+ pada asam kuat, itu bisa dicari dari persamaan konsentrasi H+ sama dengan valensi asam yang dilambangkan dengan A dikalikan dengan konsentrasi larutan asamnya yang dilambangkan dengan Ma. Untuk konsentrasi atau molaritas itu sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk mencari konsentrasi. Yang pertama, ada persamaan M sama dengan N per V, dengan N adalah mol dan V adalah volume dalam satuan liter. Kemudian ada persamaan M sama dengan M kecil per MR dikali 1000 per V, dengan M kecil adalah massa, satuannya gram, kemudian MR adalah massa molekul relatif, dan V adalah volume dalam satuan mililiter. Dan yang terakhir ada persamaan M sama dengan massa jenis dikalikan dengan 10 dikalikan dengan persen massa dibagi dengan massa molekul relatif. Kemudian untuk valensi asam, seperti yang sudah kalian pelajari di teori asam basa Arrhenius, bahwa valensi asam itu adalah jumlah ion H+ yang dihasilkan ketika asam dilarutkan dalam air. Nah, setelah kita bisa menentukan konsentrasi H+-nya berapa, untuk mencari pH kita gunakan persamaan pH sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, untuk lebih memahami bagaimana cara menentukan pH asam kuat, kita langsung saja bahas contoh soal ya. Nah, untuk contoh soal yang pertama, tentukan pH dari larutan HClO3 0,5 molar. HClO3 ini merupakan asam kuat dengan nama asam klorat. Nah, karena HClO3 itu merupakan asam kuat, jadi pasti akan terionisasi sempurna. Kalau dituliskan, reaksinya menjadi HClO3 menghasilkan ion H+ dan ion ClO3-. Di sini bisa kalian lihat jumlah H+ yang dihasilkan adalah 1. Dan untuk mencari konsentrasi H+-nya, kita gunakan persamaan konsentrasi H+ sama dengan A dikali Ma. Nah, di sini kita masukkan, karena H+ yang dihasilkan adalah 1, kita masukkan A-nya sama dengan 1. Kemudian M-nya kita masukkan 0,5 molar.
hasilnya 0,5 molar, atau bisa kita tuliskan 5 dikali 10 pangkat min 1. Setelah diperoleh konsentrasi H+, kita bisa menentukan pH dengan persamaan pH sama dengan min log konsentrasi H+. Kita masukkan pH sama dengan min log 5 dikali 10 pangkat min 1, sehingga dihasilkan pH sama dengan 1 min log 5. Nah, di sini bisa kalian lihat ya polanya. Jadi pangkatnya kalian pindahkan ke depan, kemudian diikuti dengan min lognya, seperti itu. Lanjutkan untuk contoh soal yang kedua. Tentukan pH dari larutan H2SO4 0,001 molar. Nah, H2SO4 juga merupakan asam kuat ya, sehingga ketika dilarutkan dalam air akan terionisasi sampurna. Reaksinya H2SO4 menghasilkan 2H+ ditambah SO4 2-. Untuk mencari konsentrasi H+, kita menggunakan persamaan konsentrasi H+ sama dengan A dikali MA. Di sini bisa kalian lihat H+ yang dihasilkannya ada 2, sehingga kita tuliskan A-nya sama dengan 2 di sini ya. Kita kalikan dengan konsentrasi asamnya, yaitu 0,001 molar, sehingga konsentrasi H+ dihasilkan 2 dikali 10 pangkat min 3. Dari sini kita bisa menentukan pH dengan persamaan yang sama ya dengan sebelumnya. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Kita masukkan pH sama dengan min log 2 dikali 10 pangkat min 3, sehingga pH yang dihasilkan adalah 3 min log 2. Pangkatnya dikedepankan, kemudian diikuti dengan min log di belakangnya. Contoh soal yang ketiga. Tentukan harga pH dari larutan yang dihasilkan dari 0,63 gram asam nitrat dalam 200 ml air. Di sini belum diketahui ya molaritas asam nitratnya berapa, sehingga harus kita cari terlebih dahulu. Pertama, kita cari dulu MR dari HNO3 dengan cara menjumlahkan AR dari masing-masing atom penyusun asam nitrat tersebut. Di sini kalau diuraikan, 1 dikali AR hidrogen ditambah 1 dikali AR nitrogen ditambah 3 dikali AR oksigen. Kita masukkan AR hidrogen 1 ditambah AR nitrogen 14 ditambah AR oksigen karena ada 3, kita kalikan 3 dikali 16, sehingga hasilnya adalah 63. Kemudian untuk mendapatkan konsentrasi asam nitrat, kita gunakan persamaan M sama dengan M per MR dikali 1000 per V. Nah, kita masukkan, dari soal sudah ada masanya 0,63 dibagi dengan MR-nya 63 dikali dengan 1000 per 200, yaitu volume air. Nah, sehingga dihasilkan konsentrasi asamnya adalah 5 dikali 10 pangkat min 2. Asam nitrat ini merupakan asam kuat ya, terionisasi sempurna dalam air dan dihasilkan 1 ion H+.
untuk mencari pH-nya, kita cari dulu konsentrasi H+ dengan persamaan yang sama dengan sebelumnya. Kita masukkan valensi asamnya adalah 1 ya, karena di sini dihasilkan 1 H+. Kemudian konsentrasi yang sudah kita dapatkan tadi kita masukkan ke persamaan. Sehingga dihasilkan konsentrasi H+ sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 2 ya. Kita masukkan ke persamaan pH. pH sama dengan min log 5 dikali 10 pangkat min 2 sehingga dihasilkan pH-nya sama dengan 2 min log 5. Soal terakhir untuk asam kuat. Tentukan besarnya konsentrasi larutan HClO4 yang memiliki pH sama dengan 2 min log 4. Jadi untuk soal yang terakhir ini dibalik ya. Yang diketahui adalah pH-nya terlebih dahulu. Dari pH ini tentunya kita akan bisa menentukan berapa konsentrasi H+. Jadi kita ubah ya. Nah, di sini bisa kalian lihat pH sama dengan 2 min log 4. Konsentrasi H+-nya itu angka yang di belakang ya. Kalian pindahkan ke depan ya. Kemudian angka yang di depan dari pH ini kalian buat sebagai pangkat. Nah, begitu ya. Jadi tinggal dibalik. Yang belakang dikedepankan, yang di depan dikebelakangkan, dijadikan sebagai pangkat. Nah, selanjutnya untuk mencari konsentrasi kita uraikan ya reaksinya. HClO4 terurai menjadi H+ dan ClO4-. Kita gunakan persamaan yang sama, konsentrasi H+ sama dengan A dikali Ma. Karena kita sudah mengetahui konsentrasi H+-nya berapa, kita masukkan 4 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan 1 dikali dengan Ma. Sehingga kita peroleh Ma-nya adalah 4 dikali 10 pangkat min 2. Artinya di sini sudah diketahui ya, konsentrasi asamnya itu adalah 4 dikali 10 pangkat min 2. Ya, itu beberapa contoh perhitungan asam kuat. Sekarang kita masuk ke penentuan pH asam lemah. Nah, untuk pH asam lemah, konsentrasi H+-nya itu kita tentukan dari persamaan akar Ka dikali Ma. Di sini Ka-nya itu merupakan tetapan ionisasi asam, Ma-nya adalah konsentrasi asam. Nah, sedangkan kalau yang diketahuinya adalah derajat ionisasi, maka persamaan untuk mencari konsentrasi H+-nya adalah konsentrasi H+ sama dengan alfa dikali dengan Ma. Nah, dari persamaan ini ditemukan hubungan yang lain, yaitu alfa sama dengan akar Ka dibagi dengan Ma. Nah, ini untuk keterangannya ya. Jadi Ka itu merupakan tetapan ionisasi asam, Ma-nya adalah molaritas asam, dan alfanya adalah derajat ionisasi. Kita langsung masuk ke contoh soal penentuan asam lemah. Soalnya adalah larutan CH3COOH 0,001 molar dengan Ka sama dengan 10 pangkat min 5 mempunyai pH sebesar di sini karena yang diketahuinya adalah konsentrasi asam dengan Ka, maka persamaan
yang kita gunakan untuk mencari konsentrasi H+ adalah akar Ka dikali Ma. Kita masukkan, Ka-nya adalah 10 pangkat min 5, kemudian Ma-nya 0,001 kita ubah menjadi pangkat 10 pangkat min 3. Kita peroleh konsentrasi H+-nya adalah 10 pangkat min 8. Kalian ingat kembali ya, kalau pangkat dikalikan itu menjadi dijumlah. Nah, 10 pangkat min 4 kita akarkan, hasilnya adalah 10 pangkat min 8 kita akarkan, hasilnya adalah 10 pangkat min 4. Nah, dari sini bisa kita tentukan pH-nya. Kalau untuk persamaan pH sama ya, pH sama dengan min log konsentrasi H+. Kita masukkan, sehingga persamaannya menjadi pH sama dengan min log 10 pangkat min 4. Jadi pH-nya kita peroleh 4. Untuk soal selanjutnya, suatu asam format HCOOH 0,1 molar mempunyai pH sama dengan 2. Hitunglah derajat ionisasinya. Dari soal kita peroleh konsentrasi asamnya adalah 0,1 molar atau kita ubah menjadi 10 pangkat min 1 molar. Nah, di sini karena yang diketahuinya adalah pH, dari pH ini bisa kita dapatkan konsentrasi H+ sebesar 10 pangkat min 2. Kemudian untuk mencari derajat ionisasi, kita gunakan persamaan konsentrasi H+ sama dengan alfa dikali Ma. Kita masukkan konsentrasi H+-nya 10 pangkat min 2 sama dengan alfa yang kita cari dikali dengan konsentrasi asam 10 pangkat min 1. Sehingga kita dapatkan alfa sama dengan 10 pangkat min 1. Atau bisa diganti dalam persen menjadi 10%. Kita akan melanjutkan mempelajari bagaimana cara menentukan pH basa kuat dan basa lemah. Bagaimana cara menentukan pH basa? Baik pada penentuan pH basa kuat dan pH basa lemah, yang ditentukan pertama kali adalah konsentrasi ion OH-. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, bagaimana cara menentukan pH basa kuat. Nah, konsentrasi ion OH- pada penentuan pH basa kuat dicari dari persamaan konsentrasi OH- sama dengan valensi basa yang dilambangkan dengan B dikalikan dengan konsentrasi basa yang dilambangkan dengan Mb. Ini untuk menentukan molaritas, sudah tahu ya, ada 3 persamaan yang bisa kalian gunakan. Kemudian untuk valensi basa itu adalah jumlah ion OH- yang dihasilkan ketika basa dilarutkan dalam air. Nah, setelah kita menentukan konsentrasi OH-, yang selanjutnya ditentukan adalah pOH. Jadi bukan pH dulu ya, tapi pOH dulu. Nah, pOH ini persamaannya sama dengan pH ya, tapi yang dikaitkannya adalah konsentrasi OH-.
sehingga persamaannya adalah pOH sama dengan min log konsentrasi OH min. Nah, untuk menentukan pH-nya, karena pH plus pOH sama dengan 14, maka jika kita diminta untuk menentukan pH, bisa dihitung dari pH sama dengan 14 min pOH. Kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan pH dari larutan NaOH 0,003 molar. NaOH ini merupakan basa kuat, jadi pasti akan terionisasi sempurna dalam air. Persamaannya jika dituliskan, NaOH terionisasi menjadi Na+ ditambah OH-. Untuk mencari konsentrasi OH-, kita gunakan persamaan konsentrasi OH- sama dengan B dikali Mb. Di sini bisa kalian lihat karena OH- yang dihasilkannya adalah 1, sehingga valensi basanya adalah 1. Kita masukkan ke persamaan 1 dikali dengan 0,003, dihasilkan konsentrasi OH-nya sebesar 3 dikali 10 pangkat min 3. Kemudian setelah kita mengetahui konsentrasi OH-, kita cari besarnya pOH dengan menggunakan persamaan pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Sehingga diperoleh pOH-nya sebesar 3 min log 3. Ulangi lagi. Jadi pangkat yang belakang ini kalian kedepankan, kemudian diikuti dengan min log-nya. Setelah mengetahui pOH, kita tentukan besarnya pH dengan cara pH sama dengan 14 min pOH. Di sini kita tuliskan pH sama dengan 14 min 3 min log 3. Di sini kalian lihat min dikali min itu hasilnya adalah plus. 14 dikurangi 3 adalah 11, kemudian min dikali min hasilnya plus, sehingga dituliskan pH sama dengan 11 plus log 3. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Tentukan pH dari larutan BaOH 2 kali 0,02 molar. Caranya sama ya dengan contoh soal nomor 1. Nah, BaOH ini sama ya karena basa kuat, jadi pasti akan terionisasi sempurna dalam air. Reaksinya jika dituliskan BaOH 2 kali terionisasi menjadi Ba2+ ditambah 2 OH-. Kita masukkan ke persamaan konsentrasi OH-. Di sini karena ion OH-nya ada 2, sehingga kita tuliskan valensi basanya adalah 2. Dikalikan dengan konsentrasi basanya 0,02, sehingga diperoleh konsentrasi OH- sebesar 0,04, atau kita tuliskan 4 dikali 10 pangkat min 2 molar. Kemudian kita cari besarnya pOH. Kita masukkan ke persamaan. pOH sama dengan min log 4 dikali 10 pangkat min 2, sehingga dihasilkan pOH sama dengan 2 min log 4. Karena yang ditanyakannya adalah pH, maka kita cari dengan
persamaan pH sama dengan 14 min pOH. Di sini kita masukkan, karena pOH-nya adalah 2 min log 4, maka pH-nya diperoleh 12 plus log 4. 14 min 2, 12, min dikali min plus log 4. Selanjutnya contoh soal yang ketiga. Tentukan harga pH dari larutan yang dihasilkan dari 0,56 gram KOH dalam 500 ml air. Ini contoh soal yang sama dengan penentuan asam kuat. Jadi karena belum diketahui konsentrasi basanya, maka dari itu kita harus tentukan terlebih dahulu. Pertama kita tentukan MR dari KOH. Sini kita masukkan 1 dikali ARK ditambah 1 dikali ARO ditambah dengan 1 dikali ARH. Kita masukkan kalium AR-nya 9, oksigen AR-nya 16, dan HAR-nya adalah 1, sehingga diperoleh MrKOH adalah 56. Kemudian untuk mendapatkan konsentrasi KOH kita gunakan persamaan M sama dengan M kecil dibagi MR dikali 1000 per V. Kita masukkan, karena di soal sudah diketahui masanya adalah 0,56 gram, kita masukkan 0,56 gram dibagi dengan 56 dikali 1000 per 5 dan dihasilkan M-nya adalah 2 dikali 10 pangkat min 2. Di sini maksudnya MB ya, bukan MA. Jadi MB itu lambang untuk molaritas basa, sedangkan MA adalah lambang untuk konsentrasi asam. Nah, selanjutnya KOH ini ketika diuraikan dalam air akan menghasilkan ion K+ dan ion OH-. Kemudian kita menggunakan persamaan konsentrasi OH- sama dengan B dikali MB. Kita masukkan, B-nya adalah 1. Kita masukkan ya, dikalikan dengan MB-nya. Nih, yang sudah kita cari, 2 dikali 10 pangkat min 2, sehingga dihasilkan konsentrasi OH- adalah 2 dikali 10 pangkat min 2. Kemudian dari konsentrasi OH- ini, kita carinya. Masukkan pOH sama dengan min log 2 dikali 10 pangkat min 2, sehingga hasilnya adalah 2 min log 2. Nah, kemudian untuk mencari pH-nya sama ya, kita gunakan rumus pH sama dengan 14 min pOH, sehingga diperoleh pH-nya sama dengan 12 plus log 2. 14 min 2 sama dengan 12, kemudian min dikali min plus log 2. Selanjutnya contoh soal terakhir untuk penentuan pH basa kuat. Soalnya adalah tentukan besarnya konsentrasi larutan MgOH 2 kali yang memiliki pH sama dengan 11 plus log 2. Ini soalnya berarti dibalik ya, karena yang diketahuinya adalah pH terlebih dahulu. Jadi kita tentukan pOH-nya berarti ya.
Kenapa kita harus mencari pOH? Karena kita membutuhkan konsentrasi OH-. Jadi kita masukkan pOH sama dengan 14 min 11 plus log 2, sehingga dihasilkan pOH-nya sama dengan 3 min log 2. 14 min 11 hasilnya 3, kemudian min dikali plus hasilnya min. Jadi pOH-nya adalah 3 min log 2. Nah, kemudian dari pOH ini kita bisa menentukan konsentrasi OH-. Konsentrasi OH-nya adalah 2 dikali 10 pangkat min 3. 2-nya ini kita kedepankan, kemudian angka 3 yang di depan ini kita kebelakangkan, kita jadikan sebagai pangkat. Selanjutnya kita buat reaksi ionisasi dari MgOH 2 kali. Ketika diuraikan itu akan menghasilkan Mg2+ ditambah 2OH-. Kita gunakan kembali persamaan konsentrasi OH- sama dengan B dikali Mb. Kita masukkan, B-nya berarti 2 ya, dari sini. Valensi basah, konsentrasi OH-nya sudah kita peroleh dari yang sebelumnya, yaitu 2 dikali 10 pangkat min 3. Sehingga bisa kita peroleh konsentrasi basah adalah 10 pangkat min 3 molar. Nah, itu beberapa contoh penentuan pH basa kuat ya. Sekarang kita masuk ke penentuan pH basa lemah. Nah, untuk menentukan pH basa lemah, konsentrasi OH- itu bisa dicari dari persamaan konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikali dengan Mb. Kb di sini adalah tetapan ionisasi basa, Mb-nya adalah konsentrasi basa itu sendiri. Kemudian jika yang diketahuinya adalah derajat ionisasi, maka persamaan konsentrasi OH-nya menjadi konsentrasi OH- sama dengan alfa dikali Mb. Untuk hubungan kedua persamaan ini diperoleh alfa sama dengan akar Kb dibagi Mb. Nah, ini untuk keterangannya ya. Kb adalah tetapan ionisasi basa. Mohon maaf ya, ada kesalahan. Mb adalah molaritas basa. Kemudian alfa adalah derajat ionisasi. Kita masuk ke contoh soal pertama penentuan pH basa lemah. Soalnya adalah larutan AlOH 3 kali 0,1 molar dengan Kb sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat min 6 mempunyai pH sebesar, karena yang diketahuinya adalah konsentrasi basa dan Kb, maka kita gunakan persamaan konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikali dengan Mb. Kita masukkan angka yang sudah diketahui. Nah, ini ya, akar 2,5 dikalikan dengan 10 dikalikan dengan 10 pangkat min 1. Nah, untuk 2,5 dikali 10 pangkat min 6 ini, supaya lebih mudah dihitungnya, itu bisa kita ubah pangkatnya menjadi 25 dikali 10 pangkat min 7. Hasilnya adalah 25 dikali 10 pangkat min 8. Nah, sehingga lebih mudah ya untuk kita akarkan. Jadi hasilnya konsentrasi OH-nya adalah 5 dikali 10 pangkat min 4 molar.
Nah, kemudian dari konsentrasi OH- ini kita tentukan pOH-nya adalah 4 min log 5, dan untuk pH-nya kita gunakan persamaan ini ya, pH sama dengan 14 min pOH, sehingga diperoleh pH sama dengan 10 plus log 5. 14 min 4 10, min dikali min adalah plus. Nah, untuk contoh soal yang terakhir. Suatu larutan basa NH4OH 0,01 molar mempunyai pH sebesar 10,5. Maka tetapan ionisasi basa tersebut adalah, jadi untuk soal ini yang ditanyakannya adalah Kb ya. Dari soal kita dapat konsentrasi basanya adalah 0,01 molar, kita bisa tuliskan 10 pangkat min 2. Kemudian dari pH ini kita bisa menentukan besarnya pOH. Karena pH-nya adalah 10 pangkat min 5, sehingga pOH-nya kita peroleh sebesar 3,5. Nah, kemudian dari pOH yang kita peroleh 3,5 ini, kita dapatkan konsentrasi OH- sebesar 10 pangkat min 3,5. Untuk mencari tetapan ionisasi basa, kita gunakan persamaan konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikali Mb. Kita masukkan konsentrasi OH- sebesar 10 pangkat min 3,5 sama dengan akar Kb dikali 10 pangkat min 2. Nah, supaya kita lebih mudah menghitungnya, kedua ruas ini kalian ya, supaya akarnya menjadi hilang. Kita tuliskan seperti ini ya. 10 pangkat min 3,5 kuadrat sama dengan akar Kb dikali 10 pangkat min 2 kuadrat. Hasilnya menjadi 10 pangkat min 7. Kenapa 10 pangkat min 7? Karena dikuadratkan, artinya dikali 2. Jadi min 3,5 dikali 2 hasilnya adalah 10 pangkat min 7. Sama dengan Kb dikali 10 pangkat min 2, sehingga dihasilkan Kb sama dengan 10 pangkat min 5. Nah, anak-anak, demikian video pembahasan materi terkait perhitungan pH basa kuat dan basa lemah. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.